Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kazuma di sini. Kita belajar ekonomi bareng yuk. Kalian yang duduk di kelas 10 tentu sudah melewati penilaian tengah semester. Bagaimana nih hasilnya? Memuaskan belum? Kalau belum, berarti kalian perlu merencanakan strategi pembelajaran supaya mencapai nilai yang baik, nilai yang kalian inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan bahas tentang kegiatan ekonomi, di mana pada bab sebelumnya di konsep dasar ilmu ekonomi, adik-adik sudah kakak jelaskan tentang masalah pokok ekonomi klasik, di mana ada 3 di sana, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, lebih detail, kali ini di pembelajaran kegiatan ekonomi, konten kakak akan mengupas habis tentang apa aja yang ada di produksi, apa aja yang ada di distribusi, dan apa aja yang ada di konsumsi. Namun sebelum itu kakak mohon untuk kalian like, komen, share, dan subscribe semua video yang kakak sudah buat supaya kakak lebih semangat lagi untuk membuat konten pembelajaran buat kalian semua. Baik, untuk gambar yang pertama yang sudah muncul di depan kalian ini, gambar apa kira-kira? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar seorang dokter yang memberikan pelayanan kepada pasiennya, di mana seorang dokter di sini adalah sebagai produsen juga sebagai distributor. Yang kedua, ada gambar sebuah produk. Produk ini adalah hasil produksi dari sebuah perusahaan. Kita menyebutnya dengan barang. Ada barang, ada jasa. Itu adalah bentuk produk dari sebuah perusahaan. Yang tidak lain tidak bukan tujuan mereka melakukan produksi adalah untuk mencari cuan. Siapa nih yang gak suka uang? Pasti tidak ada dong. Oke, untuk menyalurkan hasil produksi tersebut tentu diperlukan distributor supaya konsumen bisa menikmatinya dengan puas sehingga konsumen bisa mencapai kepuasan maksimum. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian peroleh setelah menyaksikan video pembelajaran kegiatan ekonomi ini. Kalian akan lebih paham tentang produksi, juga tentang distribusi dan konsumsi. Baik, pertama kali yang akan kakak bahas adalah produksi. Ingatkah adik-adik, produksi itu kegiatan apa? Ya betul, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa dengan tujuan produksi yaitu mencapai laba maksimal. Siapa yang memperoleh laba maksimal nih? Produsen atau konsumen? Tentu produsen dong, karena kita bahas tentang produksi. Nah, hal-hal yang mendukung proses produksi, diantaranya ada faktor produksi, yaitu ada alam. Alam memperoleh balas jasa berupa sewa atau rent. Kemudian ada tenaga kerja dengan balas jasa upah atau wage. Ada modal dengan balas jasa bunga atau interest. Dan terakhir ada skill. Ada balas jasanya yaitu laba atau profit. Keempat faktor produksi inilah yang nanti akan menjadi input. Input nama lain dari faktor produksi, yaitu hal-hal yang mendukung proses produksi. Ada alam sebagai faktor produksi asli, dan tenaga kerja juga faktor produksi asli, dan bunga serta skill itu adalah faktor produksi turunan. Nah, dalam proses produksinya dan dalam dia memperoleh laba, perusahaan selalu memperhitungkan laba ruginya, diantaranya dengan berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa penerimaan yang diperoleh. Nah, dalam biaya atau cost kita mengenal total cost atau TC di sini. TC ini terdiri dari fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau VC. Berikutnya lalu kemudian ada average cost, yaitu diperoleh dari TC dibagi dengan Q. Q
Q ini adalah jumlah barang. Sedangkan untuk mencari MC yaitu turunan pertama dari TC, atau dengan kata lain delta TC per delta Q. Kemudian untuk penerimaan atau revenue, kita dalam penerimaan ada mengenal tentang TR atau total revenue. Diperoleh dari mana? Dari harga atau price dikalikan dengan quantity, ya, P kali Q. Sedangkan AR sama ya dengan TC tadi. Kalau AR berarti TR per Q, sedangkan kalau MR adalah TR aksen atau delta TR per delta Q. Nah, itulah tentang konsep biaya dan konsep penerimaan yang selalu dihitung oleh perusahaan demi mengetahui apakah perusahaan telah memperoleh laba ataukah justru memperoleh rugi. Nah, laba itu dicapai ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran atau biaya. Atau dengan kata lain TR lebih besar daripada TC. Nah, jika kebalikannya TR lebih kecil daripada TC, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Berikutnya, kalau misal seandainya TR sama dengan TC, maka perusahaan tersebut mengalami titik impas atau break even point. Nah, untuk menghitung laba tersebut, maka kita juga perlu mengetahui apa yang menjadi syarat maksimum dari sebuah perusahaan, yaitu dicapai pada saat MR sama dengan MC atau turunan pertama dari laba sama dengan 0. Nah, adapun seorang produsen itu mengalami keseimbangan, ya. Keseimbangan produsen itu dicapai ketika apa sih? Yaitu dicapai ketika kurva isokuan, ya. Kurva isokuan bersinggungan. Ingat, ini bersinggungan ya, ini bersinggungan, tidak memotong. Bersinggungan dengan isokos. Ya. Iso artinya sama, kuan artinya jumlah. Isokuan berarti kombinasi dua faktor produksi, di sini ada modal dan tenaga kerja. Kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah yang sama, itu isokuan. Iso itu sama, kuan jumlah, menghasilkan jumlah yang sama. Sedangkan isokos, iso adalah sama, kos adalah jumlah biaya. Maaf. Iso sama jumlah biaya, kos biaya berarti jumlah biaya yang sama. Kakak ulang lagi. Isokos adalah kombinasi dua input yang membutuhkan biaya yang sama. Bagaimana nih? Kalau seandainya ada yang kurang paham, adik-adik bisa meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah kakak sediakan ya. Berikutnya tentang distribusi. Adik-adik bisa menyimak video berikut ini. Nah, dalam sistem distribusi, kita mengenal sistem distribusi ada 3. Salah satu yang sudah dijelaskan pada video adalah sistem distribusi langsung, di mana sistem distribusi tersebut terjadi pada saat produsen langsung menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen. Nah, pada ilustrasi yang kedua, di depan kalian tertulis semi langsung, yaitu di mana sistem distribusi yang terjadi yaitu melalui sebuah agen atau melalui sebuah distributor yang ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga sistem distribusinya adalah sistem distribusi semi langsung. Sedangkan yang ketiga, ada retailer atau tangan kedua, sehingga konsumen yang membeli di tangan kedua atau retailer tersebut, maka menunjukkan bahwa sistem distribusi tersebut adalah sistem
distribusi tidak langsung. Ya. Jadi ada 3. Oke, ini gambar sudah terakhir. Sistem distribusi yang ketiga yaitu sistem distribusi tidak langsung. Gimana nih? Sudah paham tentang distribusi? Kalau di bab sebelumnya, distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dimana kalau produsen langsung mengirimkan ke konsumen, itu disebut distribusi langsung, tapi kalau melalui agen disebut sebagai sistem distribusi semi langsung, dan apabila melalui retailer maka sistem distribusinya disebut sistem distribusi tidak langsung. Berikutnya tentang konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Masih ingat adik-adik? Oke, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Tujuan mengkonsumsi seorang konsumen yaitu untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, ini untuk menghitung kepuasan maksimum, seorang konsumen bisa diukur melalui perhitungan marginal utility. Marginal utility itu turunan pertama dari TU atau total utility. Atau dengan kata lain, total utility seorang konsumen bisa diukur dengan MU per PX. Marginal utility dibagi dengan harga dan seterusnya. Lalu kemudian dalam konsumsi ini kita mempelajari juga tentang teori nilai, di mana ada teori nilai objektif, berarti teori nilai tentang barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Berikut diantaranya ada teori nilai pasar, teori nilai biaya produksi, teori nilai tenaga kerja masyarakat, dan teori nilai biaya reproduksi yang terakhir dengan teori nilai lebih. Jarang sekali soal yang membahas tentang teori nilai objektif ini. Justru yang sering keluar adalah tentang teori nilai subjektif, yaitu dengan adanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 terkenal dengan istilah the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility, di mana hukum tambahan kepuasan yang pada mulanya bertambah tapi lama-kelamaan akan menurun. Itu hukum Gosen 1. Sedangkan hukum Gosen 2 bahwa bagaimana seorang konsumen tersebut mengalokasikan pendapatannya untuk lebih dari satu kebutuhan atau satu barang dan jasa. Berikutnya tentang keseimbangan konsumen, sama halnya dengan produsen. Ada titik keseimbangan yang dicapai oleh konsumen yaitu ketika kurva IC bersinggungan dengan kurva budget line. BL itu budget line, IC adalah indifference curve. Dalam indifference curve ini sepanjang garis indifference curve maka konsumen tersebut mengalami kepuasan maksimum, ya. Dan kepuasan maksimum konsumen ini dicapai seimbang atau keseimbangan konsumen merasa seimbang ketika kurva IC bersinggungan dengan budget line. Budget line itu apa sih? Garis anggaran, yaitu dua kombinasi output yang membutuhkan anggaran yang sama. Tuh lihat di sini. Output ya, baju dan kaos. Kalau tadi di produsen apa? Ada modal dan tenaga kerja. Karena kita bahas tentang konsumsi, maka ada baju dan kaos. Sekali lagi, titik keseimbangan konsumen dicapai ketika kurva IC bersinggungan dengan kurva budget line. Nah, dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh kakak, bahwa kepuasan konsumen yang dilihat dari singgungan antara IC dan BL itu adalah kepuasan berdasarkan teori ordinal, di mana kepuasan seorang konsumen hanya bisa dibandingkan, tidak bisa dihitung, hanya bisa dibandingkan. IC semakin ke kanan maka akan semakin besar tingkat kepuasannya. Seperti itu. Itulah teori ordinal. Teori yang kedua tadi, yang kepuasan bisa diukur atau dihitung dengan TU, ya, yaitu teori yang menyebutkan tentang kepuasan yang bisa diukur adalah teori kardinal, di mana kepuasan bisa dihitung. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas bukan?
Kalau ada yang kurang jelas, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak. Ditunggu video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.